Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fauziah dengan NPM 183111700650240. Di sini saya akan membahas materi ke-9 sampai dengan materi ke-15 pada mata kuliah Enterprise Resource Planning kelas R04. Untuk materi ke-9 yaitu Marketing Information System dan juga Sales Order Process. Pada penjualan ada dua macam, yaitu direct sales dan juga wholesale. Direct sales sendiri yaitu menawarkan diskon berdasarkan volume untuk mendorong order besar yang mana lebih efisien untuk diproses. Kemudian wholesale adalah harga tetap yang lebih rendah karena order yang besar. Kemudian ada sales quotation dan juga order. Sales quotation merupakan penawaran harga kepada customer, sedangkan order adalah pesanan penjualan dari customer. Di sini juga ada order filling, yaitu merupakan packing list dan shipping labels dicetak pada departemen sales dan diberikan kepada bagian warehouse untuk dilakukan picking, packing, dan juga delivery. Selanjutnya ada accounting and invoicing, yaitu data dari sales order akan menjadi dasar untuk pembuatan invoice. Selanjutnya juga ada payment dan juga return, yaitu nota debit dari customer terkait dengan retur maupun klaim produk cacat juga perlu menjadi perhatian. Selanjutnya juga ada sales and distribution pada ERP. Sistem ERP dapat meningkatkan progres terkait dengan sales order process karena menggunakan database terpusat sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan entry dan juga meningkatkan akurasi informasi secara real time bagi semua user. Sistem ERP juga dapat melakukan track terhadap seluruh transaksi seperti invoice, kemudian packing list dan juga RMA number dan pembayaran. RMA sendiri merupakan Return Merchandise Authorization. Ada juga event pada SAP ERP. Yang pertama adalah pre-sales activity yang meliputi kegiatan marketing seperti menghubungi customer melalui telepon, kunjungan, atau surat menyurat. Selanjutnya yang kedua ada sales order processing, yaitu serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencatat sales order. Yang ketiga ada inventory sourcing, yaitu ketika pencatatan order, sistem memeriksa catatan persediaan dan catatan perencanaan produksi apakah material tersedia dan dapat dikirim pada tanggal yang diinginkan konsumen. Yang keempat ada delivery, yaitu melepas dokumen kepada warehouse untuk melakukan picking, packing, dan pengiriman order. Yang kelima ada billing, yaitu selanjutnya sistem membuat invoice berdasarkan data sales order ke dalam dokumen invoice. Accounting mencetak dan mengirim kepada customer. Yang keenam ada payment, yaitu pembayaran dicatat oleh sistem ERP seperti debit cash dan juga kredit AR. Selanjutnya ada materi ke-10 yaitu proses produksi dan SCM. Pada tujuan production planning yaitu adalah untuk menjadwalkan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk kepada customer sesuai dengan tanggal yang ditentukan, yang dijanjikan, atau dalam artian yang paling efisien. Ada 3 pendekatan produksi. Yang pertama adalah MTS atau make to stock, di mana item dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi sales order. Kemudian yang kedua adalah MTO. MTO sendiri adalah kepanjangan dari make to order, yaitu merupakan item yang diproduksi untuk memenuhi spesifikasi dari konsumen. Kemudian ada juga yang ketiga adalah assembler to order, yaitu item diproduksi menggunakan kombinasi antara dari proses MTO dan juga proses dari MTS. Kemudian ada juga tahapan production planning dan juga control. Ya, ada juga dari RCCP atau Raw Cut Capacity Planning, yaitu menguji MPS. RCCP ditampilkan pada suatu lot profile untuk sumber daya kritis seperti tenaga kerja,
mesin dan juga peralatan, kemudian kapasitas gudang, kapasitas pemasok dan part, dan sumber daya keuangan. Ada juga dari CRP atau Capacity Requirement Planning, yaitu penentuan kapasitas yang dibutuhkan dari hasil MRP. Selain itu, di materi ke-10 ini juga ada bad cross function team, yaitu seperti perubahan teknis tidak dikomunikasikan ke tim yang lain, kemudian tim marketing tidak tahu beban dari sistem produksi yang membuat keputusan tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan bagian produksi. Kemudian ada juga informasi material yang terlambat dari pemasok tidak dikomunikasikan dengan fungsi yang lain. Yang terakhir, pada saat pengeluaran persediaan, orang gudang sering lupa untuk menginput kembali ke sistem. Permasalahan komunikasi, sharing informasi antara bagian marketing dengan marketing sales dengan produksi, di mana meeting marketing atau sales sering mengabaikan bagian produksi, terutama terkait dengan rencana produksi yang dapat menyebabkan lonjakan permintaan. Kemudian ada masalah persediaan juga, yaitu data persediaan tidak tercatat secara up to date. Selanjutnya adalah masalah akuntansi. Bagian produksi dengan bagian akunting secara periode perlu membandingkan antara standar cost dengan actual cost, dan kemudian melakukan penyesuaian untuk perbedaan yang timbul. Pada materi ke-11 yaitu Sales and Operation Process, ada 3 prinsip penting. Yang pertama adalah menggunakan sales forecasting dan berdasarkan tingkat persediaan yang ada, kemudian membuat perencanaan agregat untuk semua produk. Kemudian yang kedua ada memecah perencanaan agregat menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik untuk masing-masing produk ke dalam interval waktu yang lebih kecil. Yang ketiga adalah menggunakan perencanaan produksi untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Kemudian ada aggregate planning atau sales and operation process, yaitu merupakan perencanaan jangka menengah yang mencakup satu adalah jumlah produksi dalam ada aggregate planning atau yang biasa disebut dengan sales operation process, yaitu merupakan perencanaan jangka menengah yang mencakup satu jumlah produksi dalam unit aggregate seperti security product pada security product, bukan pada level stock. Kemudian yang kedua adalah kapasitas yang diperlukan seperti reguler, lembur, dan juga subkontrak. Yang ketiga, rencana tenaga kerja. Hasil dari aggregate planning yaitu yang pertama adalah kualitas produksi dari regular time, overtime, dan subcontracted time. Yang kedua adalah penyimpanan persediaan. Yang ketiga adalah kuantitas backlog atau stock out. Kemudian yang keempat ada hired and laid off tenaga kerja. Yang kelima ada increase decrease machine capacity. Selanjutnya juga adalah production planning pada SAP ERP. Yang pertama adalah sales forecasting, yaitu kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan untuk ke depan. Yang kedua adalah sales operation planning atau aggregate planning, yaitu kegiatan menentukan apa yang akan perusahaan produksi atau memperhatikan faktor seasonal, peak period, dan juga subkontrak. Yang ketiga ada demand management, yaitu perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil untuk memenuhi kebutuhan masing-masing produk secara individual atau MPS. Ada juga production planning. Yang pertama adalah MRP atau Material Requirement Planning, yaitu menentukan jumlah dan waktu pesanan bahan baku. Yang kedua adalah purchasing, yaitu informasi kuantitas waktu dari proses MRP yang digunakan untuk membuat PO, bahan untuk dikirim ke
pemasok yang sesuai. Yang ketiga ada detail scheduling, menggunakan perencanaan produksi pada tahapan demand management untuk detail dan jadwal produksi Yang ketiga adalah production, yaitu menggunakan jadwal produksi untuk mengatur operasi harian. Sales and operation proses pada SAP ERP, yaitu ada yang pertama adalah input ke proses ini berasal dari sales forecasting yang disediakan oleh marketing or sales. Yang kedua adalah output dari langkah ini adalah untuk menyeimbangkan demand dengan kapasitas produksi. Production plan menjadi input bagi langkah berikutnya, yaitu demand management. Tujuannya adalah membuat suatu perencanaan produksi yang memenuhi demand tanpa melampaui kapasitas dan tinggi dan terlalu rendah. Langkah ini membutuhkan penentuan dan pengalaman. Materi 12, yaitu MRP atau Material Requirement Process. Ada MPS atau Master Production Scheduling, merupakan hasil disaggregate dan implementasi dari production plan. Masukkan ke MPS, yang pertama adalah production plan, yaitu MPS harus direkonsiliasi dengan production plan. Kemudian yang kedua adalah data demand yang terdiri dari 6. Yang pertama adalah sales forecast, yang kedua adalah customer order, yang ketiga ada safety stock, yang keempat ada field warehouse requirement. Sedang yang kelima ada inventory status, kemudian yang keenam ada ordering policy atau lot sizing. Material requirement planning atau MRP ada bill of material atau BOM, yaitu digunakan untuk menghitung berapa banyak masing-masing raw material yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk jadi. Lead time untuk PO atau plain order. Lead time meliputi yang pertama adalah waktu yang dibutuhkan supplier untuk menerima dan memproses order. Yang kedua adalah waktu pengeluaran stok, yaitu packing, membuat ke truk dan juga mengirimnya. Yang ketiga adalah waktu yang dibutuhkan penerima untuk memproses penerimaan, seperti unload, inspeksi, dan memindahkan barang ke gudang atau lini produksi. Ada juga yang lot sizing, yaitu proses menentukan produksi atau kuantitas order. Proses MRP yang pertama adalah kita melakukan konversi terlebih dahulu antara kuantitas MPS dengan batch batch peti menjadi 500 lb. Kemudian yang kedua adalah mengkalikan jumlah batch dengan lb per batch dari BOM untuk menentukan gross requirement atau GR. Yang ketiga adalah kurangkan kapasitas saldo bahan baku dan release purchase order dari GR untuk menentukan net requirement atau NR. Untuk langkah keempat, yaitu merencanakan purchase order dalam kelipatan 44.000 lb atau lot size, yaitu memperhatikan lead time 2 minggu untuk memenuhi NR pada langkah ketiga. Kemudian pada langkah kelima adalah schedule receipt, adalah plan order yang telah disampaikan kepada supplier dan terjadwal untuk tiba pada tanggal tertentu. Langkah keenam adalah proses MRP menghitung plan order, yang mana order yang harus dilakukan ke supplier untuk mencegah kekurangan bahan. Langkah ketujuh ada plan order, muncul di dua tempat pada catatan MRP. Yang pertama adalah plan order release dan yang kedua adalah plan order receipt. Plan order release adalah rekomendasi dari proses kalkulasi MRP terhadap material yang harus dipesan atau produksi untuk memenuhi MPS. Materi ke-13 adalah detail scheduling, yaitu digunakan untuk menentukan sumber daya dan tanggal atau waktu untuk melakukan operasi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan produk. Detail scheduling adalah proses yang rumit karena semua order dihitung berdasarkan routing file, kemudian load size dan juga work center file.
aktivitas pada detail scheduling. Yang pertama adalah scheduling, yaitu di mana melepas atau dispatching operasi kepada sumber daya pada suatu tanggal atau waktu tertentu. Yang kedua adalah rescheduling, di mana mengirim operasi yang sudah terjadwal kepada tanggal atau waktu atau sumber daya yang berbeda. Yang ketiga adalah deallocating, yaitu mengeluarkan operasi terjadwal dari jadwal sumber daya. Pada materi ke-13 ada juga Production Activity Control atau yang bisa disebut dengan PAC. PAC sendiri adalah teknik manajemen kapasitas yang digunakan untuk mengendalikan operasi produksi. PAC memiliki dua konsentrasi utama. Yang pertama adalah priority control, yang kedua adalah capacity control. Hubungan produksi dengan accounting adalah karena SAP adalah terintegrasi, maka informasi yang dimasukkan untuk penggerakan material akan digunakan secara otomatis mengupdate catatan pada akuntansi. Kesimpulannya adalah suatu sistem ERP dapat meningkatkan efisiensi dari proses produksi dan juga pembelian, dimulai dari marketing berbagai data forecast, kemudian perencanaan produksi dibuat berdasarkan forecast dan dibagi dengan forecasting sehingga bahan mentah dapat diorder dengan baik. Perencanaan produksi dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem ERP, tetapi suatu sistem ERP memperbolehkan produksi berhubungan dengan forecasting dan accounting. Berbagi data meningkatkan efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Kemudian perusahaan juga membangun sistem ERP mereka pada filosofi sistem terintegrasi untuk mempraktekkan SCM atau Supply Chain Management. Di dalam melakukan ini, perusahaan melihat pada dirinya sendiri sebagai suatu bagian dari proses besar yang berdiri dari customer dan juga supplier. Dengan menggunakan informasi lebih efisien sepanjang rantai, penghematan biaya dapat diperoleh secara signifikan. Materi ke-14 adalah accounting process. Aktivitas akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi keuangan, yaitu mendokumentasikan semua transaksi pada perusahaan yang mana memiliki pengaruh pada keuangan perusahaan dan menggunakan dokumentasi transaksi tersebut untuk membuat laporan bagi investor maupun bagi pihak luar. Laporan keuangan, yaitu umumnya meliputi neraca dan juga laporan laba rugi. Neraca sendiri adalah ringkasan dari saldo perkiraan seperti kas, piutang datang, kemudian persediaan bahan baku dan bahan jadi harga tetap, dan kemudian hutang dagang basic dan juga kreditor, serta modal yang ditanam oleh investor. Kemudian ada juga laporan laba rugi, yaitu menunjukkan pendapatan dan biaya dan laba atau rugi untuk suatu periode waktu, biasanya yaitu per kuartal. Selanjutnya juga ada general ledger. Akun perusahaan disimpan dalam suatu general ledger. Pada SAR, input ke dalam GL terjadi secara bersamaan dengan transaksi di dalam modul fungsional, yaitu ada sales and distribution, kemudian ada material management, dan human resource. Modul lainnya yang juga menghasilkan isian untuk GL adalah financial accounting atau FI, kemudian controlling atau CO, dan asset management atau AM. Di sini juga ada tutup buku, yaitu untuk pembuatan laporan keuangan, perusahaan melakukan tutup buku di mana saldo dari perkiraan temporary atau nominal ditransfer ke perkiraan laba ditahan. Kemudian perkiraan yang ditutup akan memiliki saldo nol dan akumulasi pendapatan dari biaya dimulai lagi untuk periode berikutnya. Selanjutnya juga ada managerial accounting yang berkaitan dengan penentuan cost dari
profitability dari suatu aktivitas perusahaan. Informasi high level ditunjukkan pada laporan neraca dan juga laporan laba rugi perusahaan. Tujuan dari akuntansi manajerial adalah menyediakan informasi terperinci untuk pembuatan keputusan, membuat budget, dan menentukan keuntungan dari produk tertentu atau regional tertentu atau kampanye pemasaran. Akuntansi manajerial menghasilkan informasi yang masih digunakan oleh manajer untuk mengendalikan aktivitas perusahaan sehari-hari dan membuat perencanaan jangka panjang untuk operasi, pemasaran, kebutuhan personalia, dan juga pembayaran hutang. Manfaat ERP. Salah satu manfaat dari sistem informasi terintegrasi adalah penyederhanaan proses dari tutup buku dan penyiapan laporan keuangan. Pada SAP ERP, laporan neraca dari P&L adalah laporan dalam bentuk database sehingga mudah dihasilkan pada setiap saat karena laporan dibaca dari tabel database dan selalu di up to date. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu materi ke-15 tentang Human Resource Process. Fungsi dari Human Resource adalah yang pertama, menarik, memilih, dan juga merekrut karyawan baru menggunakan informasi dari lamaran, kemudian referensi dalam interview. Yang kedua, juga mengkomunikasikan informasi terkait dengan posisi baru dan merekrut melalui organisasi. Kemudian yang ketiga adalah memastikan karyawan memiliki pendidikan yang sesuai dan sertifikasi untuk mengerjakan tugas mereka. Selanjutnya adalah menangani masalah terkait dengan perilaku karyawan. Kemudian memastikan karyawan mengerti tanggung jawab terkait dengan pekerjaan mereka. Yang terakhir juga ada mereview kinerja karyawan dan menentukan kejadian gaji dan juga bonus karyawan. Yang ketujuh adalah mengatur gaji dan kesejahteraan untuk tiap-tiap karyawan dan mengkonfirmasikan benefit yang sesuai dibayar kepada karyawan baru dan karyawan yang ada. Kemudian yang kedelapan adalah mendukung rencana manajemen untuk perubahan di dalam organisasi seperti ekspansi, pensiun, dan juga reorganisasi, sehingga karyawan yang kompeten tersedia untuk mendukung proses bisnis. Ada juga yang bisa disebut dengan turnover. Biaya turnover dapat terdiri dari biaya rekrutmen, kemudian biaya orientasi dan training, biaya kinerja di tahun awal, kemudian kinerja karyawan karena karyawan masih baru, proses belajar atau menyesuaikan diri. Kemudian turnover terkait dengan kompensasi dan juga kepuasan kerja. Selanjutnya adalah time management, yaitu waktu kerja diperlukan untuk perhitungan upah karyawan yang dibayar per jam maupun untuk perhitungan lembur. Data terkait dengan waktu kerja juga dibutuhkan terkait dengan akuntansi biaya untuk mencatat waktu kerja karyawan kepada objek biaya. Kemudian ada payroll processing, yaitu proses penggajian adalah penting untuk memastikan upah dibayar dengan benar dan tepat waktu. Elemen pentingnya adalah yang pertama ada perhitungan upah, yang kedua adalah kesejahteraan, yang ketiga ada potongan, yang keempat ada perpajakan, dan juga kelima ada jam sostek. Selain itu ada juga travel management. Membutuhkan approval, reservasi kendaraan, kemudian akomodasi, perhitungan biaya perjalanan dinas, dan juga menjadi informasi bagi bagian cost accounting untuk pembebanan. Kemudian selanjutnya adalah training and development. Training diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kontribusi karyawan kepada organisasi. HR merencanakan dan menjadwalkan training dengan baik agar training dapat berjalan dengan efektif. Untuk
perencanaan pensiun, penting juga perencanaan karir dan talent management. Sedangkan development program yaitu juga meliputi dengan rotasi kerja. Sekian penjabaran dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.